Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megi Nurhayati dengan NIM 1S1250313. Jadi di sini saya ingin membuat video sebagai bentuk pengolahan tugas kimia organik. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai eh, gugus fungsi. Jadi apa sih itu gugus fungsi? Gugus fungsi itu adalah atom atau sekelompok atom yang terdapat di dalam suatu senyawa yang menentukan sifat kimia atau reaktivitas dari senyawa tersebut. Nah, gugus fungsi ini dianggap sebagai bagian aktif dari suatu molekul karena dia ini bertanggung jawab atas reaksi kimia yang terjadi. Nah, kalau kita belajar sesuatu itu pasti ada kegunaannya. Jadi, mengapa sih gugus fungsi itu penting? Gugus fungsi ini penting karena menentukan sifat kimia dari suatu senyawanya. Misalnya itu sifat asam, basa, atau polaritas dan kelaratannya. Terus menentukan jenis reaksi yang terjadi pada suatu senyawa. Lalu membantu identifikasi senyawa dalam analisis kimia farmasi menjadi dasar pengelompokan senyawa organik seperti alkohol, amina, keton, asam karboksilat, lalu berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat, sehingga penting dalam pengembangan dan formulasi obat. Lalu, apa sih manfaat gugus fungsi dalam dunia farmasi? Jadi, gugus fungsi ini digunakan untuk mengidentifikasi kandungan zat aktif dan memprediksi aktivitas obat. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang gugus fungsi dan eh, beberapa contohnya tentang gugus fungsi. Nah, ini ada beberapa contoh gugus fungsi yang umum dan harus kita ketahui. Yang pertama itu ada gugus fungsi amina. Amina itu adalah apabila terdapat atom nitrogen yang berikatan langsung dengan atom karbon. Itu disebut dengan amina. Ini contohnya. Dan yang kedua itu ada gugus fungsi amida, di mana ada gugus karbonil yang mengikat langsung amina. Jadi amina yang terikat langsung dengan gugus karbonil itu disebut amida. Lalu yang ketiga itu ada eter. Eter itu apabila ada atom oksigen eh, yang mengikat dua karbon. Yang mengikat dua karbon ini disebut ether. Lalu yang selanjutnya itu ada ester. Ester ini eh, apabila terdapat gugus karbonil yang mengikat langsung atom oksigen. Ini dikatakan ester. Selanjutnya itu ada asam karboksilat. Asam karboksilat itu adalah ketika gugus karbonil mengikat langsung OH. Ini dikatakan asam karboksilat. Nih, bedanya tipis asam karboksilat dengan ester. Kalau ester, eh, gugus karbonil mengikat oksigen, sedangkan kalau asam karboksilat, gugus karbonil yang mengikat langsung OH. Nah, yang keenam ini ada laktan. Laktan ini itu adalah amida siklik. Amida itu tadi kan amina yang mengikat gugus karbonil secara langsung. Tetapi kenapa dia dikatakan laktan? Karena di sini bentuk amidanya itu dalam bentuk cincin atau siklik. Jadi amida yang berbentuk siklik atau dalam cincin seperti ini disebut laktan. Nah, ini yang ketujuh ada lakton. Lakton itu apabila ada atom karbonil yang mengikat langsung. Lakton ini nih seperti eh, ester siklik. Ester siklik tadi kan karbonil yang mengikat langsung atom oksigen. Nah, sama di sini juga atom oksigen yang mengikat langsung karbonil. Tetapi bedanya kalau di lakton ini dia ini berbentuk siklik atau dalam bentuk cincin. Jadi disebut lakton. Nah, tadi laktam ini kan amida siklik, sedangkan lakton ini ester siklik. Lalu yang kedelapan itu ada karbonil. Karbonil itu ada atom karbon yang mengikat rangkap atom oksigen. Ini atom karbonil yang paling banyak ditemukan dan paling umum ditemukan pada senyawa. Lalu ada atom hidroksil. Atom hidroksil ini memuat salah satunya itu alkohol, yaitu di mana terdapat gugus OH di akhir atau di ujung rantai. Lalu selanjutnya itu ada aldehid. Aldehid ini yaitu eh, gugus karbonil yang mengikat langsung
yang gugus karbonil di ujung rantai karbon yang terikat dengan hidrogen atau atom hidrogen. Nah, lalu ada keton. Keton ini itu adalah gugus karbonil yang berada di tengah dan mengikat dua atom karbon. Ini contohnya. Jadi, tadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi mengenai pengenalan gugus fungsi yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.